Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Yesus keluar dari air, seketika itu juga Dia melihat langit tergoyang dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Para konfrater, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, pembaptisan Yesus oleh Yohanes menimbulkan problem dan kebingungan untuk gereja perdana, dan mungkin juga bagi banyak orang Kristen dewasa ini. Kenyataan bahwa Yesus yang lebih berkuasa dari Yohanes, Yesus yang dianggap tak berdosa, dibaptis seperti orang-orang lain. Dan juga hal ini membingungkan karena pembaptisan Yohanes itu pembaptisan oleh air untuk pengampunan dosa. Kita tahu penjelasan di balik kebingungan ini yang diajarkan oleh gereja kepada kita, bahwa pembaptisan Yesus ini harus dilihat sebagai tanda solidaritas dengan orang berdosa. Dia mengidentifikasikan diri dengan orang-orang berdosa, dengan kelemahan manusiawi, agar dia bisa menyelamatkan. Saya sangka problemnya selesai karena gereja memberikan jawaban yang jelas. Namun sebenarnya kebingungan ini tidak perlu, karena pembaptisan Yesus oleh Yohanes sama sekali tidak sama persis dengan pembaptisan orang-orang lain pada saat itu. Mereka yang lain datang dan dibaptis lalu sebagai tanda, ya harus ingat baik-baik, tanda pengampun dosa. Beda dengan pembaptisan Yesus, ada faktor pembeda adalah kehadiran figur Tritunggal. Dua figur Tritunggal, yaitu Allah Bapa dan Roh Kudus. Markus menggunakan ungkapan langit tergoyang, lalu roh turun atasnya, dan suara dari surga terdengar, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Hal inilah yang membedakan bahwa pembaptisan Yesus itu tidak sama dengan semua pembaptisan orang-orang lain pada saat itu oleh Yohanes. Meskipun dia turun ke situ, tapi ada makna lain yang tersembunyi. Bagi kita kemudian dari refleksi Injil, momen pembaptisan Yesus adalah momen pemakluman dan peneguhan identitas Yesus sebagai anak Allah. Allah yang diperkenankan oleh Bapanya. Dia adalah Mesias yang diurapi karena dia dibaptis oleh Roh Kudus. Roh Kudus turun atasnya. Setelah kurang lebih 30 tahun di Nazaret hidup tersembunyi, dan mungkin tidak banyak kita tahu rekam jejak Yesus selama 30 tahun. Inilah momen atau tahap baru bagi Yesus dan panggilannya. Dia keluar tanda kutip dari persembunyiannya untuk memulai misinya di hadapan publik. Jika kita refleksikan lebih dalam konteks Markus, kita melihat bahwa pembaptisan ini sebagai permulaan hidup baru, era hidup baru bagi manusia. Era baru yang diwartakan dan diramalkan kini terwujud secara nyata
dalam diri Yesus yang tampil di muka umum. Kalau kita melihat konteks Injil Markus, berbeda sekali dengan Injil yang lain. Lukas, Matius memulainya dengan kisah masa kecil Yesus. Kisah masa kecil. Yohanes memulai dengan firman yang telah menjadi manusia. Markus memulai Injilnya di Sungai Yordan dengan tampilnya Yohanes, dan kemudian tindakan pertama yang dilakukan Yesus yang disebutkan oleh Markus adalah dia dibaptis. Tidak lain. Dia tidak kisah warta malaikat, tidak kisah dan lain-lain, tapi mulai di Sungai Yordan. Dan Markus dalam konteks Injil Markus melihat pembaptisan adalah titik awal kabar gembira Injil yang mau diwartakan itu. Sungai Yordan. Ini kemudian kita diajak untuk refleksi lebih jauh tentang Sungai Yordan. Kita lihat dalam konteks perjanjian lama, Sungai Yordan itu dan penyeberangan Sungai Yordan itu sangat penting untuk pembentukan identitas bangsa Israel. Kita lihat Sungai Yordan menjadi tempat penyeberangan terakhir bangsa Israel yang mengembara di padang gurun sebelum masuk tanah terjanji. Kita lihat di tepi Sungai Yordan itulah Musa menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Yosua yang kemudian memimpin bangsa ini masuk ke dalam tanah terjanji. Dan dalam kitab Raja-Raja kita tahu juga bahwa di Sungai Yordan Elia menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada muridnya Elisa. Di situ, di Sungai Yordan. Jadi Sungai Yordan kemudian juga menjadi tempat suksesi peralihan kepemimpinan rohani atau juga kepemimpinan manusia Israel sebagai sebuah bangsa. Maka saya melihat bahwa Markus memilih Sungai Yordan meskipun dia tidak banyak membuat detail dari kisah ini, tapi ini makna yang mungkin kita lihat dalam pembaptisan Yesus. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Orang-orang banyak dibaptis di Sungai Yordan sebagai tanda peralihan hidup dari hidup lama menuju hidup baru. Lewat Sungai Yordan mereka kemudian memulai hidup secara baru, hidup yang diperbarui. Dan di titik itulah Yesus dibaptis sebagai pemimpin bagi gerakan baru umat manusia untuk kembali kepada Tuhan. Dan di Sungai Yordan ini kemudian Yohanes yang sebelumnya mewartakan kedatangan Mesias yang lebih tinggi daripada tanda kutipnya menyerahkan, terjadi suksesi kepemimpinan rohani di sana. Maka momen pembaptisan Yesus kemudian momen permulaan hidup baru satu bangsa, dan Yesus tampil sebagai pemimpin yang dikehendaki oleh Allah. Dia adalah anak yang dikasihi oleh Allah, yang dipercayakan untuk membawa bangsa ini kepada hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pembaptisan Yesus adalah undangan bagi semua orang untuk kembali kepada Tuhan. Sebagaimana Yesaya dalam bacaan pertama hari ini memberikan nubuat atau undangan kepada bangsa Israel yang akan kembali ke tanah kelahiran mereka ketika diberikan kebebasan oleh Raja Persia. Yesaya memberikan kekuatan kepada mereka. Lepaslah, tidak usah beli gandum dan jangan buang-buang. Artinya simbol bahwa tidak boleh menyembah Baal, Allah orang kafir. Sekarang kembali ke negerimu, terima tanpa bayar. Makan minum tanpa bayar. Ini adalah bentuk rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Ini simbol rahmat yang diberikan oleh Tuhan di tanah mereka yang baru. Tinggalkan itu. Tidak usah berkorban untuk itu, mempersembahkan segala sesuatu untuk Allah orang kafir di tanah pembuangan. Tetapi kembalilah, di sana Anda dipimpin. Nah, saudara-saudara terkasih, disinilah kemudian kita melihat makna pembaptisan Tuhan Yesus sebagai momen baru, di mana memulai hidup baru dengan tampilnya Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara terkasih, pesta hari ini pertama-tama tentang pembaptisan Yesus, bukan pembaptisan kita. Jadi maka kita melihat pertama-tama apa arti pembaptisan Yesus untuk kita. Bagi saya, sebagaimana diwartakan oleh para penulis Injil, pembaptisan Yesus
membantahkan kepada kita Yesus itu adalah Mesias penyelamat. Kita sudah tahu secara teologis, dalam iman kita mengaku, tapi apakah benar bahwa hidup kita itu sungguh yakin, keseharian kita sungguh menjadikan Yesus itu penyelamat dalam hidup kita? Ini yang menjadi persoalan. Maka hari ini kita diajak untuk kembali meneguhkan iman kita bahwa Yesus itu Mesias, sebagai putra Allah yang dikasihi, sebagai orang yang diperkenankan oleh Allah. Dan Anda dikuatkan, kita dikuatkan bahwa kita mengikuti orang yang tepat. Di tengah berbagai tawaran keselamatan yang lain di dunia, pesta hari ini meyakinkan kita bahwa kita mengikuti orang yang tepat. Mengikuti Yesus yang tepat yang dikehendaki oleh Allah. Jika Anda menjawab itu, atau jika Anda setuju dengan itu dan menerima itu, maka konsekuensinya hidup kita juga harus selaras dengan apa yang diajarkan, seperti yang ditekankan dalam surat Yohanes bacaan kedua. Yang kedua, pesta ini juga mendorong kita untuk merefleksikan kembali baptisan kita. Lewat yang paling penting dari semua teologi baptis yang saya lihat, bahwa lewat pembaptisan kita pun dibebaskan dari dosa untuk hidup baru dan menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Perlu digarisbawahi, ini identitas baru, ini identitas yang seharusnya selalu melekat dalam diri kita, yang selalu kita kenang. Ini identitas dasar kita adalah anak-anak Allah. Hari ini kita diajak untuk sungguh menyadari identitas ini. Barangkali dalam kehidupan kita ada banyak identitas yang ditempelkan pada kita. Identitas karena pekerjaan kita, nama, jabatan, suku kita, dan lain-lain. Bahkan juga identitas yang digunakan orang untuk mengolok kita. Tetapi ingat, Anda jika percaya pada Yesus, maka identitas kita yang terdalam adalah anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Identitas ini seharusnya menguatkan kita bahwa di tengah segala tantangan, di tengah kegembiraan ataupun kesedihan, kita ini tetap anak Allah. Maka kita tetap berjuang dalam hidup untuk menjadi anak-anak Allah. Amin.